Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bareng membahas TKP CPNS Hot untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 ini. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Sebagai peserta lomba HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan posisi kita di sini adalah sebagai peserta lomba. Di sini lombanya diadakan di perusahaan bersama semua kolega perusahaan. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang A? Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Ini kurang tepat ya, karena kayak pasrah gitu dalam mengikuti lomba, menang kalah ya wis gitu ya. Untuk yang B, tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Nah, ini kayaknya semangat banget ini. Untuk yang C, paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega. Ini juga lebih ke pasrah, nanti menang atau kalah ya wis nggak apa-apa gitu. Berarti ini kurang tepat yang C. Untuk yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Oke, ini hampir sama seperti B, kita simpan dulu. Untuk yang E, apapun yang saya lakukan untuk menjaga nama baik perusahaan. Oke, sebenarnya yang E ini juga bisa, tapi karena di sini sebagai peserta lomba, di mana topik pada soal ini tuh adalah semangat berprestasi. Indikatornya, semangat kompetisi dan menggerakkan usaha untuk sukses. Nah, kalau kita menjadi peserta lomba, kita tuh harus bisa menjadi juaranya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah yang B, yang mendapat skor paling tinggi, yaitu 5. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Oke, selanjutnya yang hampir mirip tadi yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Nah, di sini lebih rendah karena kan kita tidak berusaha untuk menjadi juaranya. Kalau yang B kan jelas saya harus menjadi juara ya. Kalau yang D kan kompetisi menjadi juara itu utama. Berarti ini skornya di bawahnya yaitu 4. Nah, sedangkan yang E, adapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Berarti ini tidak berorientasi pada juara, ini lebih rendah lagi, skornya 3. Untuk yang C, paling penting tingkatkan kebersamaan antar tim dan kolega, ini lebih rendah lagi, 2. Dan yang A ini paling rendah, yaitu 1. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan, gitu ya. Nah, untuk yang jawaban B, ini menunjukkan bahwa Anda sebagai peserta lomba itu harus memberikan penampilan terbaik untuk perusahaan dengan menjadi juara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Anda itu adalah karyawan yang semangat, penuh semangat dalam berkompetisi, mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Oke, gitu ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? Oke, posisi kita di sini kita hendak berangkat ke kantor. Permasalahannya, kita melihat banyak orang yang membuang sampah itu di dekat tempat pembuangan sampah, sehingga sampahnya itu berserakan di pinggir jalan. Oke, saya lupa menyampaikan untuk tips mengerjakan soal TKP itu yang pertama kita harus tahu posisi kita itu di situ sebagai apa, latarnya. Maksudnya latar dari soal itu mulai dari siapa, kapan, di mana itu harus jelas. Terus permasalahan dalam soal itu apa, seperti itu ya. Oke, kita analisis dulu jawabannya. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah yang A, segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak? Ini saya rasa kurang tepat karena ini nanti bisa menghambat atau membuat kita telat berangkat ke kantor. Ada cara lain mungkin yang lebih efisien daripada yang A ya. Oke, yang A berarti ini bukan. Yang B, melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. Ini juga salah, jelas tidak memberikan solusi pada masalah. Untuk yang C, memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Oke, ini juga bisa. Untuk yang D, memvideo dan memfoto, selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. Saya rasa ini juga kurang tepat karena tidak langsung menyelesaikan permasalahan. Untuk yang E, menelpon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini.
Oke, ini juga bisa. Berarti tinggal yang C sama yang E. Kira-kira manakah yang mendapat skor tinggi? Nah, yang benar itu adalah yang C, yaitu skornya 5. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Kenapa bukan yang E? Karena yang E ini menelpon pihak berwenang. Berarti setelah kita menelpon, kita menunggu dulu pihak berwenang itu bertindak, menunggu dulu pihak berwenang itu untuk memunguti sampah, seperti itu ya. Itu kelamaan, kurang efisien. Seperti itu. Berarti ini skornya 4. Topik pada soal ini yaitu tentang kemampuan mengendalikan diri, indikatornya kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi. Nah, ketika Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalannya kendaraan, maka opsi C adalah jawaban yang paling benar, di mana hal tersebut itu Anda menunjukkan bahwa Anda orang yang memiliki kesadaran diri dan mengambil tindakan untuk solusi dari masalah yang ada untuk edukasi. Sedangkan untuk yang nomor 4 itu tadi kan tidak mengedukasi orang lain. Jadi ketika sampahnya itu sudah dibersihkan oleh pihak yang berwenang, kalau orang-orang yang di sekitar situ tetap membuang sampah ya percuma saja, seperti itu ya. Untuk yang option D, memvideo dan memfoto itu nilainya cuma 3. Nah, terus untuk yang A, segera merapikan, ini 2, karena kan tadi kita mau ke kantor, jadi takutnya kalau kita merapikan dulu nanti telat, seperti itu. Sedangkan yang B, melewati dan membiarkannya saja, itu poinnya paling rendah 1, karena di sini tidak ada kesadaran dirinya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan, Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda adalah, oke, kita cermati dulu posisi kita di sini, yaitu menerima panggilan untuk proses seleksi rekrutmen perusahaan. Berarti ini kita mau melamar pekerjaan gitu ya. Terus permasalahannya ketika Anda mau berangkat ke perusahaan tersebut, di situ ada tabrak lari, di mana di sini ada korban tabrak lari dan di sini banyak kerumunan orang yang melihatnya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah yang A tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan? Oke, kita simpan dulu. Untuk yang B, mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Oke, bisa juga. Untuk yang C, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Benar juga. Untuk yang D, menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. Berarti ini sudah, kita meninggalkan tes yang akan kita ikuti. Ini sepertinya kurang tepat. Untuk yang E, mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini juga kurang tepat karena kan kita tidak tahu tadi yang menabrak siapa, seperti itu. Dan ini nanti juga bisa menghambat kita untuk berangkat ke perusahaan, gitu ya. Nah, antara opsi A, B, dan C, jawaban yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Nah, indikator pada soal ini itu adalah profesionalisme. Anda akan mengikuti tes kerja dan ada kecelakaan. Permasalahannya kan di situ. Indikatornya di sini adalah kedisiplinan. Sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat itu adalah yang A. Nah, di sini ada kata kunci di mana Anda melihat banyak kerumunan orang. Jadi tanpa perlu Anda menolongnya, pastinya kerumunan orang ini juga sudah berusaha untuk menolong korban tersebut. Seperti itu ya. Jadi pilihan yang tepat adalah Anda tetap melanjutkan perjalanan. Nah, untuk yang B, mengabaikannya karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. Ini juga benar. Tapi ini skornya lebih rendah, yaitu 4, karena yang A ini kan harus tepat waktu. Gitu ya, untuk yang B kan tidak, seperti itu. Nah, untuk yang C, tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Ini juga bisa menghambat ketepatan waktu Anda untuk sampai ke perusahaan. Ini skornya 3. Nah, untuk yang D, menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Ini jelas menghambat Anda untuk berangkat ke perusahaan, skornya 2, dan yang E ini skornya 1. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda.
Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di perusahaan kementerian Anda. Sikap Anda, oke, di sini posisi kita adalah sebagai PNS. Berarti kita sudah diangkat sebagai PNS ya. Terus permasalahannya ternyata Anda tersebut itu tidak lulus dan orang tua menggunakan jalur belakang. Sikap apa yang akan Anda ambil? Apakah yang A, menyesali perbuatan dengan bersedekah membantu korban bencana dan aktif di organisasi kemanusiaan? Ini saya rasa kurang tepat ya, karena kan tidak menyelesaikan permasalahannya tadi. Untuk yang B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak berwenang. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang C, mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi. Oke, ini juga kita simpan. Untuk yang D, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS. Ini juga kurang tepat ya, karena tidak mengakui kesalahan. Untuk yang E, meminta maaf dan melapor ke pihak yang berwenang. Oke, yang E ini juga bisa. Nah, antara opsi B, C, sama E, jawaban yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang C, di mana kita mau mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan dari instansi, apakah tetap dilanjutkan menjadi PNS atau dipecat jadi PNS, seperti itu ya. Nah, topik pada soal ini itu adalah integritas diri atau kejujuran. Indikatornya tidak mudah terpecah antara prinsip, sikap, dan perbuatan serta komitmen. Di mana opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, di mana kita mengakui kecurangan tersebut dan menunggu keputusan selanjutnya, menunjukkan bahwa Anda itu adalah orang yang bertanggung jawab dan punya prinsip. Kalau misalkan salah ya salah seperti itu. Karena kan tadi di sini Anda juga sudah menjalankan atau aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti itu. Nah, untuk yang jawaban B, menasihati orang tua dan melaporkan pada pihak yang berwenang, ini sebenarnya juga bisa, tapi hanya 4 skornya. Sedangkan untuk yang E, meminta maaf dan melapor ke pihak berwenang, ini skornya 3, karena kan di sini kita belum mengakui kesalahan. Untuk yang D, menyesali perbuatan, tetap tenang dan tidak gegabah karena sulit memecat PNS, ini skornya 2, karena bukan itu ya solusinya. Nah, untuk yang A, tadi kurang relevan dengan permasalahan pada soal. Berarti ini skornya 1. Kita lanjut soal nomor 5. Anda ditunjuk sebagai seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini, tim Anda mendapat banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi, tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda itu sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Nah, posisi Anda di sini itu adalah sebagai seorang pemimpin dan permasalahannya, tim Anda itu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan hasil yang memuaskan. Kira-kira apa penyebabnya menurut Anda? Apakah yang A, seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas? Oke, ini bisa kita simpan dulu. Untuk yang B, semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Bisa juga. Untuk yang C, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya. Ini sebenarnya bisa, tapi ini kurang cocok dengan permasalahan yang ada pada soal, karena kan di sini adalah sebuah tim, di mana dalam sebuah tim itu perlu kerjasama. Kalau dia hanya mempunyai potensi yang bagus di setiap bidangnya, tapi tidak memiliki kerjasama yang baik, maka tim itu juga tidak akan bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi yang C ini kurang tepat. Untuk yang D, kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja, ini bisa. Untuk yang E, motivasi yang bagus kepada seluruh tim. Ini kalau hanya dimotivasi saja ya tetap kurang ya teman-teman. Jadi yang E ini juga bukan. Nah, untuk pilihan yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang A, di mana seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas. Topik dari soal ini itu adalah kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Indikatornya, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dengan disiplin dan kooperatif. Kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaan, maka opsi A adalah opsi yang paling tepat untuk menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan. Sedangkan untuk opsi yang D, kekompakan, bermusyawarah, mufakat dalam bekerja, ini mendapat skor 4.
Untuk yang B, semua anggota tim menjiwai tujuan tim, ini skornya 3. Untuk yang C, ini skornya 2. Dan untuk yang E, skornya 1. Kita lanjut, soal nomor 6. Malam ini Anda bersama anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama. Salah satu di antaranya menggunakan gawai untuk menjelajahi teknologi informasi pada gawainya, seperti WhatsApp, Line, Twitter, dan Instagram. Sikap Anda terhadap ilustrasi di atas adalah, posisi kita di sini adalah sebagai anggota keluarga. Di mana pada soal ini permasalahannya itu ketika makan bersama, anggota yang lain itu menggunakan gawainya. Tidak fokus gitu ya, maksudnya fokusnya hanya ke gawai. Kira-kira bagaimana sikap Anda? Yang A, membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang B, menarik gawainya dan tidak akan mengembalikannya sebelum seluruh anggota keluarga selesai makan. Ini sepertinya kurang tepat ya, menarik gawai ini kurang sopan, karena di sini kita hanya sebagai anggota keluarga. Nah, untuk yang C, melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga yang lain. Oke, ini bisa. Untuk yang D, menasihatinya pada saat makan untuk tidak menggunakan gawai. Oke. Untuk yang E, menanyakan alasannya menggunakan gawai tersebut dan mengingatkannya untuk mematikan gawainya. Oke, antara D sama E kayaknya lebih ke E, maksudnya yang D ini sepertinya kurang tepat ya. Oke, sekarang opsinya tinggal 3, A, C, sama E. Kira-kira manakah yang mendapat skor paling tinggi? Nah, ternyata yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang A, membiarkannya karena itu suatu hal wajar untuk bersosialisasi dengan rekan di dunia maya. Di mana topik pada soal ini itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya penguasaan terhadap teknologi dan dapat menggunakannya. Menunjukkan Anda adalah seorang yang mampu belajar teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dengan orang lain. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Nah, untuk yang C, melanjutkan makan dan berbincang dengan anggota keluarga yang lain, ini skornya 4. Nah, untuk yang E, menanyakan alasannya, ini skornya 3. Untuk yang D, menasihatinya, ini skornya 2. Dan yang B tadi, itu skornya 1. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pemimpin. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum menguasai maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah, oke, di sini tuh Anda sebagai bawahan ya, Anda memiliki tim, terus diberikan tugas baru oleh atasan, tetapi semuanya masih bingung dan juga belum memahami, gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah yang A, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut? Ini sepertinya rendah ya, karena di sini tidak ada kerjasamanya. Untuk yang B, saya mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. Oke, bisa. Untuk yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Ini kurang tepat ya, kenapa tidak teman kita yang pandai itu saja yang menjelaskannya, seperti itu. Untuk yang D, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Oke, di sini sudah ada kerjasamanya, kita simpan dulu. Untuk yang E, pimpinannya memberi tugas, sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Ini kurang tepat, karena kan pimpinan itu biasanya hanya mengasih tugas seperti itu ya, tidak menjelaskannya. Nah, jawaban yang paling tepat, yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang D. Di mana topik pada soal ini itu adalah jejaring kerja dan kemitraan. Indikatornya, saling memahami, keaktifan dalam bekerja, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Nah, permasalahan pada soal tadi itu kan ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Maka option yang paling tepat itu adalah yang D, karena kan ada kerjasama antar anggota tim, seperti itu. Nah, untuk yang B, saya mempelajari tugas tersebut lalu membaginya. Ini sebenarnya bisa, tapi skornya 4.
Terus untuk yang A, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri. Ini skornya juga rendah, ini 3. Untuk yang C, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pintar tadi, kurang tepat, skornya 2. Dan yang E, pimpinan diminta untuk menjelaskan, ini skornya hanya 1. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan pada perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah, oke, posisi Anda di sini adalah sebagai pemimpin. Permasalahannya tidak signifikan dalam penggunaan teknologi informasi. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah yang A, memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasi? Oke, bisa kita simpan dulu. Untuk yang B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting dalam bekerja. Ini sepertinya kalau dibandingkan A ini kurang ya. Berarti ini kita lewatin. Untuk yang C, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Kalau dibandingkan yang A, masih ini kalah ya yang C, berarti ini bukan. Untuk yang D, tidak menggunakan teknologi lagi dan beralih pada proses manual seperti sebelumnya, namun mencari solusi lainnya. Ini jelas kurang tepat. Untuk yang E, tidak menggunakan teknologi informasi karena sudah jelas tidak membantu perusahaan ke arah yang lebih baik. Ini juga kurang tepat. Jadi sisa jawaban yang A, inilah jawaban yang skornya paling tinggi. Nah, topik pada soal ini itu adalah kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain. Indikatornya, katalisator dalam organisasi memberikan dukungan terhadap bawahan. Nah, tadi kan Anda sebagai pemimpin itu bisa memberi motivasi dan diklat seluruh anggota atau karyawan. Nah, ini kan untuk menggerakkan orang lain ya, untuk terus meningkatkan ilmu tentang teknologi informasinya. Nah, untuk yang C, menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan, ini sebenarnya juga bisa, tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi itu ya sama saja. Makanya yang paling tepat tadi kan diberikan motivasi dan diklat. Berarti yang C ini skornya hanya 4. Nah, untuk yang B, berusaha memberi pengetahuan bahwa teknologi informasi itu penting, ini juga kurang tepat karena hanya diberitahu bahwa teknologi itu penting, tanpa diminta untuk mengikuti diklat seperti itu. Nah, untuk yang D, tidak menggunakan, ini jelas skornya rendah, ini 2, yang E juga sama, ini skornya 1. Kita lanjut soal nomor 9. Seminggu yang lalu, di perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hari ini, semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang oleh atasan untuk seleksi. Namun karena suatu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang akan kamu lakukan? Oke, di sini permasalahannya, tadi pemimpin Anda itu tidak bisa mengikuti seleksi, di mana yang harusnya menyeleksi calon pelamar itu adalah pemimpin, tapi karena beliau tidak bisa, jadi meminta Anda untuk menyeleksi, untuk menentukan diterima atau tidaknya para pelamar tersebut. Nah, bagaimana sikap Anda? Apakah yang A, meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan? Ini kurang tepat, karena kan tadi yang dikasih tugas itu adalah Anda. Kalau Anda meminta bantuan teman Anda, lah nanti pekerjaannya teman Anda kan jadi keteteran seperti itu. Untuk yang B, melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. Oke, kita simpan dulu. Untuk yang C, memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. Nah, ini kan kurang tepat. Biasanya kan kalau seleksi karyawan baru itu kan ada wawancara bersama pimpinan. Karena di sini pimpinan tidak ada, kan berarti Anda tidak bisa menggunakan seleksi yang seperti biasanya. Berarti yang C ini kurang tepat. Untuk yang D, memberikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan menerima atau menolaknya berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Oke, bisa kita simpan dulu.
Untuk yang E, melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Untuk yang E, melakukan seleksi tertulis dan wawancara, kemudian melaporkan kepada atasan hasil seleksi tersebut dan meminta keputusannya. Nah, ini kurang tepat ya. Sudah jelas bahwa tadi di soal di mana atasan Anda itu meminta Anda untuk memutuskan. Lah, untuk yang E ini kan masa dikembalikan lagi ke pemimpin, berarti kan nggak sesuai dengan petunjuk pemimpin tadi. Berarti yang E ini jelas nilainya nanti rendah. Nah, sekarang tinggal antara B sama D, yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang D, di mana kita memberikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, untuk yang B ini skornya 4, melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara secara singkat dengan para pelamar. Karena di situ untuk yang B ini rendah karena tidak ada klasifikasi yang diinginkan sesuai dengan perusahaan gitu ya. Nah, untuk yang C, memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa. Ini kurang tepat, ini skornya 3. Nah, selanjutnya untuk yang A, meminta bantuan teman, ini skornya 2. Untuk yang E jelas 1 gitu ya, karena tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Nah, pada soal ini topiknya itu adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Indikatornya adalah tanggung jawab dan inisiatif. Nah, otonomi dalam menjalankan wewenang yang didapat secara serius, itu atasan meminta kita memutuskan. Artinya, sudah diberi kuasa bahwa kita berhak untuk menerima atau menolak para calon pelamar tersebut. Jadi, opsi yang benar adalah yang D, memberikan tes tertulis, wawancara, dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan klasifikasi yang diinginkan perusahaan. Ini menandakan bahwa Anda itu adalah orang yang bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai dengan instruksi. Nah, itulah tadi beberapa soal TKP HOTS untuk persiapan tes CPNS tahun 2021 ini. Semoga soal-soal ini bisa membantu kita untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS tahun 2021 ini. Semoga kita semua lancar ujian CPNS-nya. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.